video kali ini kita akan coba tes run lagi untuk mobil Super 2 side damper atau B-Max. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita mulai tes runnya. Check it out. Oke, tadi teman-teman udah lihat untuk tes run yang pertama dengan mobil Super 2 side damper Babang Bibil dengan dinamo Hyperdash untuk tes run yang pertama tadi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Babang Bibil yang masih setia nontonin video-video atau konten-konten Babang Bibil. Buat teman-teman yang baru gabung ke channel Babang Bibil, langsung subscribe ke channel ini karena bakalan ada banyak konten menarik seputar Mini 4WD atau Tamiya yang akan kita bahas di channel ini. Oke, langsung aja kita bahas untuk Super 2 side damper kita. Kalau teman-teman ngikutin dari awal untuk perakitan side damper atau B-Max dengan sasis Super 2 ini, teman-teman bisa lihat ada perbedaan. Yang paling jelas untuk upgrade kali ini, saya telah menggunakan ban low profile atau medium pada Super 2 B-Max kali ini. Sementara untuk motor yang kita gunakan tadi di test run yang pertama, saya gunakan motor Hyperdash atau dinamo Hyperdash yang telah di break in. Kita coba bersihkan dulu. Nampaknya banyak kotoran yang keluar dari dinamonya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk upgrade apa aja yang telah dilakukan pada mobil Super 2 B-Max kali ini. Untuk ban dan velgnya, yang tadinya saya menggunakan ban small diameter dengan ban marun, kita ganti menggunakan velg karbon dengan tipe disc. Dan untuk bannya saya menggunakan ban marun, dan keduanya saya dapatkan dari kit Mark Frame Special Edition Korea. Selanjutnya untuk di bagian side damper, saya menggunakan FRP Side Mass Damper sebagai stay-nya untuk meletakkan mass damper dengan bentuk galon pada bagian side dampernya. Dan pada setting sebelumnya saya menggunakan mass damper dengan jenis AR bulat kubah.
Dan selanjutnya untuk di bagian belakang, kita lihat untuk damper yang saya gunakan adalah mass damper dengan bentuk koin yang beratnya 2,5 gram atau biasa disebut adjustable mass damper coin. Selanjutnya untuk damper di bagian depan, saya menggunakan damper dengan jenis damper AR sasis yang dipasangkan terbalik agar bisa pas di bagian depan dengan menggunakan sayap depan dengan jenis Aero Hymon Roller Set Black. Selanjutnya untuk di bagian belakang, saya mengupgrade untuk stay roller yang tadinya saya menggunakan FRP fully coiled dipasangkan di bagian belakang, saya mengganti dengan fully coiled bahan HG Carbon seperti ini. Alasannya untuk fully coiled bahan FRP yang kemarin kita pasangkan masih ada sedikit pergerakan menukuk untuk tihang rollernya dikarenakan bahan FRP yang tidak sekuat bahan HG Carbon yang kita gunakan sekarang. Dan untuk tes run yang pertama tadi, saya telah memasangkan sponge brake di bagian belakang karena ada slope gunung yang kita lewatin dan mentok ke belokan sebelum finish. Dan selanjutnya di tes run yang kedua nanti, kita akan coba lepas untuk pengeremannya atau dengan kata lain kita akan gunakan sistem brakeless pada mobil kita kali ini. Untuk rollernya sendiri, di bagian kiri saya menggunakan double roller aluminium bearing yang dipasangkan terbalik dan untuk di bagian kanan, roller naganya kita pasangkan seperti biasanya dan dipasangkan karet untuk melewati IC-nya. Untuk di bagian kiri saya memasangkan stabilizer bentuk payung di bagian atasnya. Dan untuk stabilizer di bagian kanan saya menggunakan tube stabilizer biar ada gerak mobilnya bisa agak miring dan karetnya menyentuh dinding bagian treknya. Untuk propeller sub, saya menggunakan propeller sub hollow untuk sasis Super 2. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat untuk sasis yang kita gunakan adalah sasis Super 2 dengan bahan karbon, yang sebelumnya saya hanya menggunakan sasis Super 2 dengan bahan ABS. Dan juga saya telah memasangkan bearing pada keempat lubang rodanya agar putaran rodanya bisa lebih kencang dan juga stabil. Oke, itu aja untuk part upgrade dari mobil B-Max kali ini. Dan yang seru di tes run kali ini kita akan coba untuk tes run mobil B-Max Super 2 ini dengan menggunakan motor Ultra Dash. Tapi sebelumnya kita akan coba tes run lagi dengan menggunakan dinamo Power Dash dan juga Sprint Dash. Seperti apa larinya di track dengan layout track terbaru kita? Langsung aja kita mulai untuk tes run yang kedua. Check it out. Power Dash. Kita lihat dulu pada saat mobilnya melewati turunan dan juga langsung berbelok. Beberapa kali mobilnya kelontang di belokan zigzag setelah turunan. Kita akan coba lakukan sedikit settingan. Kita akan mengganti bagian dampernya di bagian depan biar mobilnya bisa menukik setelah menuruni turunannya. Dan kita coba untuk melepaskan bagian damper di bagian belakang. Langsung kita coba turunin lagi. Oke, mobilnya bisa finish 3 lap dan ngelewatin belokan yang langsung menurun dan juga belokan zigzag dengan lancar. Kita lihat untuk perolehan waktunya.
Selanjutnya kita akan coba untuk pakai dinamo sprint dash. Apakah bisa lebih cepat dari running yang pertama tadi? Kita langsung turunin. Oke, tadi teman-teman udah lihat gimana untuk tes run yang kedua Super 2 BMX ini menggunakan dinamo power dash dan juga sprint dash. Dan tadi teman-teman bisa lihat untuk perolehan waktu yang didapatkan dari running dengan menggunakan motor sprint dash, catatan waktunya bisa lebih cepat dari power dash. Tentunya capaian waktu itu tidak mutlak karena kecepatan dari sprint dash yang melebihi power dash. Mungkin di tes run kali ini layout yang seperti itu bisa cocok dengan dinamo sprint dash. Tapi mungkin juga di layout track yang lainnya dinamo power dash bisa lebih unggul melebihi kecepatan dinamo sprint dash. Jadi intinya tinggal penyesuaian aja kepada layout yang digunakannya. Untuk gearnya saya menggunakan gear hitam coklat pada tes run kali ini. Dan itu cukup membantu pada saat lompatan, mobilnya bisa pas melewatin tabletop jump. Dan kita lihat juga untuk dinamo sprint dash yang tadi saya gunakan di tes run yang kedua, terlihat brush dinamonya menjadi sedikit menipis. Dan hal itu biasa terjadi untuk brush dinamo yang habis karena pemakaian. Kita lihat brush di bagian sebelah kiri udah kelihatan tipis. Tapi tenang aja, selama kalian ngikutin balap Ceng Race, brushnya bisa diganti dengan brush batu yang baru. Dan selanjutnya kita lihat untuk sedikit perubahan settingannya. Pada saat mobil ini menggunakan dinamo sprint dash, untuk damper yang tadinya saya menggunakan galon di bagian tengah atau di bagian side damper, saya ganti menggunakan damper yang lebih ringan dengan jenis damper untuk sasis air. Dan kita lihat juga untuk roller di bagian kanannya, saya membalik posisi pemasangannya yang tadinya karet di atas, dikebawahin, dan ternyata cukup aman untuk IC yang kita punya di rumah ini. Dengan catatan, derajat rollernya agak miring ke depan. Tapi tentunya untuk IC yang lainnya, teman-teman harus bisa cepat-cepat adaptasi karena di kelas BMX ini, bagian IC juga merupakan bagian tersulit karena mobilnya melaju sangat kencang melewatin IC. Seperti yang saya alamin juga saat Ceng Race kemarin di Mikomo, IC-nya merek Tamiya, pakai settingan ini belum tentu bisa lolos di IC-nya. Yang jelas teman-teman harus jeli melihat lari mobilnya dan cepat-cepat menyesuaikan ke lintasan yang dipakai pada saat balapan Tamiya-nya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk sistem pengeremannya. Saya tidak menggunakan rem sama sekali atau sistem brakeless di tes run yang kedua tadi. Dan mobilnya cukup bisa melaju kencang tanpa hambatan dan bisa aman melewati tabletop jamnya. Dan kita lihat juga untuk putaran roda di bagian depan. Karena saya telah memasangkan bearing di bagian as rodanya. Rodanya bisa berputar lancar dan mobilnya bisa melaju kencang. Oke, selanjutnya seperti tayangan video di awal tadi, kita akan coba menggunakan dinamo ultra dash di tes run kali ini yang dipasangkan pada mobil BMX Super 2 kali ini. Dinamo ultra dash juga bukan merupakan dinamo terlarang sebenarnya, karena saya juga sering menjumpai mobil-mobil BMX yang dibalapkan di Ceng Race menggunakan dinamo ultra dash. Dan seperti apa larinya dipasangkan ke mobil Super 2 kita kali ini, kita akan cari tahu. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu untuk bagian dalamnya pada dinamo ultra dash ini. Saya coba akan mencoak dulu untuk bagian belakangnya menggunakan bor tangan seperti ini. Oke, proses pencoakannya sudah selesai. Jangan lupa teman-teman bersihkan, takutnya ada kotoran-kotoran yang nempel di angkur dan juga brush
setelah pemotongan tutup dinamonya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian dalam pada dinamo Ultradas ini. Kelihatannya si angkurnya tuh gede banget. Dan juga kita lihat untuk di bagian depannya Ultradas Motor Racing Mini 4WD. Keren ya. Oke, selanjutnya sebelum kita pasangkan pada pinion gearnya, saya akan coba menghamplas dulu di bagian ujung dinamonya biar si pinion gearnya bisa menempel dengan kuat pada ujung dinamonya. Oke, pinion gearnya sudah dipasangkan. Kita langsung coba pasangin ke adapter dinamonya. Selanjutnya kita akan pasangkan juga kepada sasisnya. Dan kita tutup bagian gearnya. Dan kita coba untuk pasangkan baterainya. Dan kita mulai untuk engine on. Oke, nggak ada masalah untuk putaran motornya. Dan kita coba pasangkan lagi untuk bodinya. Dan jangan lupa untuk pengunci bodinya. Oke, semuanya sudah terpasang lagi. Tinggal kita tes run seperti apa larinya. Langsung aja kita turunin ke tracknya. Let's check it out. Ultradas running pertama. Bumper depan. Nomor. Ultradas. Oke, kelihatannya larinya masih kurang kencang. Kita coba untuk break in dinamo Ultradasnya. Dan seperti apa larinya? Langsung kita turunin lagi. Let's check it out. Break in. Dan setelah di break in, larinya jadi membaik. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Seru banget nih untuk tes run kali ini menggunakan motor Ultradas. Seperti saya bilang tadi, dinamo dan kecepatan tidak mutlak akan berhasil pada layout tertentu. Tentunya penyesuaian settingan yang teman-teman lakukan bisa menjadikan mobilnya lari lebih baik dan menyelesaikan 3 lap. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang nonton video Babang Bibil dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel Babang Bibil, subscribe sekarang juga.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.